Berikut ini saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita masih bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah. Ini merupakan minggu yang terakhir. Tapi suasana Natal masih terasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal. Saya rasa kita semua merasakan sukacita yang luar biasa hingga hari ini, amin. Mari kita tinggikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan pujian pengagungan kepada Dia. Sebab Engkaulah Tuhan, haleluya. Sebab Rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Engkaulah Tuhan yang maha mulia.
besar, sebab Engkaulah Tuhan yang ajaib. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang datang ke dunia ini, menebus kami dari segala dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, bahkan kala akan membawa kami ke dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau nyatakan buat kami setiap umat-Mu di tempat ini. Hari ini kami mau meninggikan Engkau lebih lagi, sebab Engkau layak terima pujian dan hormat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap bersukacita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya. Bagi Dia, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Jemaat Tuhan, silakan nyanyi dengan penuh sukacita. Ya Tuhan yang baik, haleluya. Ya haleluya. Seperti yang pasti, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, Dia layak terima hormat pujian. Puji hormat hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Minggu depan kita akan memasuki di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang perlu saya dan kita semua tahu, bahwa Dia Tuhan Immanuel, Dia Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Dia memiliki rancangan yang indah. Dia memiliki rancangan, rencana yang indah buat kita semua. Oleh sebab itu tetap taruh iman percayamu, pengharapanmu hanya di dalam Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya.
Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan iman naikkan pujian ini. Tuhan ku percaya rencana-Mu, ya, rencana-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Walau kami tak mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang, kami tahu firman-Mu ya dan amin buat kami. Damai sejahtera itu Kau berikan buat kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Bapa yang baik, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau. Hingga penghujung tahun ini, Engkau hantar kami menapaki jalan kehidupan yang penuh dengan liku-liku. Tetapi anugerah-Mu senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata, hingga kami boleh melewati hari-hari kami hingga saat ini. Kami bersyukur Engkau senantiasa ingatkan kami melalui peristiwa Natal. Hidup tidak berhenti sampai pada batas menjalani kehidupan ini. Tetapi bagaimana kami memaknai kehidupan ini. Dan kami bersyukur melalui peristiwa Natal ini, kami boleh melihat karya Tuhan semakin dinyatakan. Dan itu menjadi alasan bagi kami untuk tetap dapat hidup menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tidak bersama kembali membuka Alkitab, merenungkan setiap perkataan-Mu, dan menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Sebelum kami meninggalkan tahun ini, dan kembali dengan penuh pengharapan, kami boleh menapaki di tahun yang baru yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk.
Masih dalam suasana Natal, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengangkat satu tema yang sangat-sangat sederhana. Dan berangkat dari kebenaran firman yang akan kita renungkan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mereview, mengulang kembali. Mungkin dalam beberapa saat, oleh karena kita disibukkan dengan banyak kegiatan dalam kehidupan kita, walau di tengah-tengah pandemi, kita mengabaikan sesuatu yang paling esensi. Kita mengabaikan sesuatu yang paling hakiki dalam kehidupan ini, berkenaan dengan Natal. Karena tentunya kita tidak semata-mata mengharapkan sesuatu secara fisik, secara jasmaniah melalui Natal, hingga kita melupakan sesuatu yang paling penting. Dan tidak heran kalau memang dalam beberapa saat ini kita tidak bisa merayakan semeriah beberapa tahun yang lalu dengan berbagai macam acara yang terselenggara, atau sajian-sajian tertentu yang membuat kita terhibur, membuat kita senang dengan peristiwa Natal ini. Tetapi sekali lagi saya ingin mengajak, janganlah kita dikaburkan dengan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, sementara kita mengesampingkan, mengabaikan hal yang paling penting untuk kita maknai dengan peristiwa Natal ini. Sekali lagi, mari kita tangkap apa yang Tuhan mau nyatakan melalui peristiwa Natal ini. Jangan-jangan ada hal-hal yang paling sederhana sekali. Oleh sebab itu saya katakan saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana dan itu merupakan pengulangan, bukan sesuatu yang baru. Dan mungkin saudara sudah bisa menebak apa isi khotbah saya. Tetapi hal-hal yang paling simpel dan sederhana ini justru kadang kita abaikan begitu saja. Oleh karena kita disibukkan dengan beberapa hal yang kita anggap itu lebih penting dari yang paling penting ini. Nah, saya ingin mengangkat sebuah tema, bagaimana kita dapat mengalami dampak, pengaruh, efek dari Natal itu sendiri. Jangan sampai Natal, peristiwa Natal, perayaan Natal terlewatkan begitu saja, tetapi kita tidak menangkap sesuatu, tidak merasakan sesuatu. Selesai acara, selesai sudah. Kita mendapatkan sesuatu yang untuk sejenak memuaskan fisik kita, jasmani kita. Tetapi sesuatu yang paling hakiki itu terlupakan dan tidak menyentuh kehidupan kita. Nah, ini yang kita sayangkan. Hingga akhirnya kita perlu pertanyakan, setiap tahun kita rayakan Natal seperti saat ini. Lalu apa yang dapat kita rasakan dengan peristiwa Natal ini? Atau hanya kita inventarisasi ingatan kita, kalau Natal tahun ini dapat ini, tahun lalu dapat ini, tahun itu dapat ini. Tetapi tidak ada sesuatu yang menyentuh, yang membuat kita betul-betul merenung kembali. Iya, ada sesuatu yang hilang dari Natal ini. Mari kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang sangat populer sekali di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 kita baca sampai ayat 20. Ini tema yang ingin saya angkat dari renungan kita pada siang hari ini. Dampak Natal bagi orang percaya. Ayat 11 kita mulai baca dari Lukas pasalnya yang kedua. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ada sesuatu yang sangat spesial yang mungkin saja kita lupakan dan kita abaikan. Lebih dari sekedar hingar-bingarnya sebuah perayaan yang kita selenggarakan setiap tahun dalam peristiwa Natal ini. Apa itu? Saya menangkap ada beberapa hal. Pagi tadi saya sudah sampaikan separuh dari beberapa hal yang mungkin saja kita lupakan itu, tetapi itu tidak kalah penting dengan apa yang sudah kita lakukan dengan peristiwa Natal ini. Ada beberapa hal. Dan seharusnya itu benar-benar memang berdampak dalam kehidupan kita dengan peristiwa Natal. Seharusnya itu betul-betul memberi pengaruh dalam hidup kita. Sehingga setiap kita merayakan Natal, setiap kita menyelenggarakan Natal itu, Natal tidak terlupakan begitu saja. Tetapi ada sesuatu yang nancep, ada sesuatu yang tertanam dalam kehidupan kita. 3 hal yang pertama di awal, pagi tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, Natal adalah merupakan berita sukacita bagi kita. Sehingga itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk selalu menanamkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena apa? Sukacita surgawi dinyatakan oleh karena hadirnya Mesias dan Juru Selamat. Tidak ada alasan bagi anak Tuhan tidak mengalami damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena dari awal, Allah menyatakan karyanya melalui kehadiran putranya, Yesus Kristus Sang Mesias itu. Supaya menanam damai sejahtera dan sukacita. Tetapi kecenderungan kita abaikan itu, kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Dengan berbagai macam kesibukan pekerjaan kita. Tidak heran akhirnya hidup penuh dengan penderitaan. Dan itu salah satu cara iblis mencuri damai sejahtera kita. Dengan cara apa? Mencuri sukacita kita. Seharusnya hidup dapat ternikmati oleh karena anugerah dan karunia Tuhan. Tetapi itu hilang karena sukacita itu tidak dapat kita nikmati. Sukacita itu tidak ditentukan. Seberapa banyak kita punya harta, seberapa banyak kita punya uang, deposito, investasi, dan sebagainya. Tetapi sejauh mana kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Menyatakan kepeduliannya untuk menolong kita. Itu yang pertama. Itu seharusnya menjadi alasan sukacita besar. Yang kedua, Tuhan hadir, Tuhan Yesus hadir. Supaya hubungan kita dengan Allah ini dipulihkan. Oleh karena kejatuhan manusia. Hubungan itu rusak. Hubungan itu hancur. Inisiatif Allah. Natal melalui Natal ini. Mempertemukan kembali manusia, saudara dan saya. Dengan Allah. Supaya ada relasi intim kembali. Supaya ada silaturahmi yang normal, lebih daripada normal, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi batas. Saat ini kita dibatasi oleh karena kondisi. Kita harus memberi jarak satu di antara yang lain. Social distancing kita harus terapkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada jarak.
bagi dia untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan anak-anaknya. Demikian pula, seharusnya tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan untuk kita menyampaikan segala keluh kesah kita, pergumulan kita. Hubungan itu tidak lagi seperti orang lain, tetapi seperti orang tua. Melalui peristiwa Natal menjadi reminder bagi kita bahwa Tuhan ingin memperbaiki hubungan kita. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita, memulihkan hubungan kita, memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Dia. Dan yang ketiga, peristiwa Natal merupakan jalan keselamatan yang pasti. Dan kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang berani menjamin hal ini. Yang berani menjamin seperti ini. Hanya Yesus dan kehadiran Yesus ini menyatakan jalan keselamatan bagi kita. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak jadi lahir dan tidak jadi turun ke dunia ini? Kita mau pakai sarana apa untuk mengalami keselamatan dan masuk dalam kerajaan surga? Sementara ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, punya metode, punya mekanisme, cara berusaha mencari keselamatan itu. Sementara kita ditawarkan oleh Allah. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya kepada Dia dan melalui Dia. Dan itu bukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Kalau kita bisa katakan bahwa kita ini ahli waris kerajaan surga. Yang pasti masuk surga. Karena jalannya pasti. Kalau ada yang komplain semacam ini, kita enggak tahu kerajaan surga. Kayak lebih tahu daripada yang lain surga itu kayak apa. Anda kok pasti memastikan diri masuk kerajaan surga. Ini jawabannya. Karena janji Tuhan, kepastian yang Tuhan berikan dan tawarkan kepada kita. Jalan keselamatan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Yang ketiga. Dan kita masuk yang keempat. Melalui peristiwa Natal ini apa yang dapat kita tangkap dan apa yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Yang keempat, yang selanjutnya adalah Natal menjadikan yang hina mendapat tempat yang mulia. Karena Ia mengasihi orang-orang yang berdosa. Analogi kehadiran para gembala yang dijumpai oleh para malaikat memberitakan kabar sukacita oleh Mesias. Itu jelas memberikan pertanda bahwa Tuhan tidak pandang status sosial. Bahkan Dia mengangkat status sosial yang paling rendah, kasta yang paling rendah, untuk dapat menikmati sukacita dan keselamatan itu. Yang hina itu diangkat untuk mendapatkan tempat yang mulia. Akhir perjalanan Yesus dengan penuh ketaatan, Dia merendahkan diri. Supaya misi Allah ini tergenapi, manusia diselamatkan. Dia merendahkan diri sampai pada titik paling rendah. Supaya hidup saudara dan saya diangkat. Dan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Itu yang selanjutnya. Yang keempat. Yang kelima. Melalui Natal. Natal membawa pemisahan bagi orang-orang percaya dengan dunia. Jangan salah tangkap dan salah tafsir dengan kalimat ini, dengan pernyataan ini. Natal membawa pemisahan bagi orang percaya dengan dunia. Bukan memisahkan kita dengan dunia. Tetapi membawa pemisahan, artinya apa? Tuhan ingin saudara ini menjadi milik pribadi Allah. Supaya hidup saudara dan saya selama hidup dunia ini tidak terkontaminasi. Tidak kena racun dunia ini. Sehingga kemuliaan yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan saudara dan saya itu hilang, kabur. Oleh sebab itu ada kebenaran firman Tuhan yang menyatakan, jangan kamu menyangka, Matius 10:34-42. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Kontradiksi kan? Seolah-olah ini tidak pas, ini berlawanan loh.
Katanya Tuhan memberi damai sejahtera dan sukacita. Jangan berhenti sampai di situ. Masih koma. Aku datang mana tadi? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Dan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya dan seterusnya, ia tidak layak bagiku. Dan selanjutnya dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin ada perbedaan antara kehidupan orang-orang percaya dengan orang lain. Dimaksudkan firman Tuhan ini supaya hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini tidak terikat dengan dunia ini. Dan harus disadari kita harus memisahkan. Bukan menghindar. Kita tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, bukan. Paulus memakai istilah, kita memang hidup di dunia. Tetapi kita tidak memakai cara dunia. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya ini tidak terlalu terikat dengan keduniawian ini. Sehingga kita merasa bahwa dunia ini satu-satunya jaminan memberi kebahagiaan kepada kita. No! Satu kali kelak kita harus menghadapi sebuah realita. Kita harus terpisah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Supaya hidup saudara dan saya ini fokus kepada Tuhan. Pedang itu memisahkan antara kambing dan domba. Pedang itu memisahkan antara duniawi dan surgawi. Memang kita hidup di dunia dengan penuh keduniawian. Tetapi jangan lupa, saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Nilai-nilai surgawi itu sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu terkontaminasi ketika kita hidup di dunia ini. Bergumul dengan dunia ini. Sehingga kita terlalu nyaman, terikat dengan keduniawian ini. Sehingga dunia ini kita rasa satu-satunya yang memberi kebahagiaan kepada kita. Sehingga kita lupa untuk selalu fokus hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pahami ini. Karena Natal membawa pemisahan bagi orang-orang percaya dengan dunia ini. Kita tetap hidup bermasyarakat. Kita tetap hidup bersama dengan keluarga. Kita berumah tangga, membangun bahtera keluarga di mana kita berada. Karena itu yang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi Tuhan ingin tanamkan jangan sampai kehidupan yang ada nilai-nilai surgawi ini tertanam di sini, terikat di sini. Sehingga masih saja ada yang berpikir aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kenyamanan yang selama ini mengikat kita, jangan-jangan itu mengaburkan misi kita untuk selalu fokus kepada Tuhan. Kenyamanan apapun yang sudah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini, jangan-jangan mengaburkan niat kita untuk betul-betul hidup sebagai orang-orang percaya dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara dan yang terakhir, melalui peristiwa Natal ini, Tuhan ingin, masih ada 2. Natal seharusnya membuat seseorang betul-betul memiliki kerelaan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Natal sekali lagi membuat seseorang rela menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekali lagi tidak lagi terlalu fokus, orientasi hidupnya hanya kepada keduniawian saja. Tidak heran kalau hidup ini penuh dengan penderitaan karena kita buat sendiri. Sementara kita bisa menikmati hidup dalam karunia Tuhan dengan penuh kecukupan. Seperti yang Tuhan mau untuk kita hidup dengan penuh kecukupan. Tetapi kecenderungan manusia selalu kurang, tidak puas. Dan itu yang mendorong manusia terus mencari sesuatu demi kepuasan diri sendiri. Demi kenikmatan.
demi kenyamanan hidup di dunia ini, akhirnya melupakan hal-hal yang esensi dan paling hakiki untuk hidup fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, melalui peristiwa Natal ini kita diingatkan, karena Natal ini membawa seseorang masuk pada kerajaan Kristus yang kekal. Ini jaminan yang pasti. Dan ini seharusnya menjadi alasan penghiburan bagi kita. Kalau sampai hari ini kita merasa tidak dapat mengusahakan kenyamanan, kenikmatan hidup secara ideal sedemikian rupa. Tapi ingat, janji Tuhan, ada kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, lebih dari kenyamanan di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, beberapa hal ini paling tidak mengingatkan kita untuk menyadari Natal sangat penting. Natal sangat berarti. Natal sangat bernilai. Nilainya terletak di mana? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tangkap pada siang hari ini. Itu seharusnya memenuhi kehidupan kita lebih dari sekedar kita mengharapkan kenikmatan-kenikmatan biologis, kenikmatan jasmania. Oleh sebab itu, mari kita rayakan Natal ini walau tidak dalam suasana gegap gempita. Mungkin ada kekecewaan-kekecewaan tertentu karena kita tidak dapat menikmati perayaan sedemikian rupa bersama dengan keluarga, teman, rekan, di tempat yang nyaman, di tempat yang biasa kita berkumpul, berkerumun dan sebagainya. Bahkan di gereja pun masih dibatasi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi itu tidak menghilangkan nilai dan makna Natal yang sebenarnya. Untuk saudara dan saya benar-benar mengalami sukacita, damai sejahtera, relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Ada kerelaan hati untuk hidup penuh penyembahan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Karena itulah tujuan kita. Tujuan kita tidak semata-mata terus berada di dunia ini. Kerajaan surga itu pasti. Sekali lagi ini bukan karena kita merasa sok sudah pernah menikmati, ngalami surga dan sebagainya, kayak apa dan sebagainya. Semua kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan. Dan ini menjadi jawaban kita atas segala pergumulan-pergumulan, pertanyaan-pertanyaan yang terus mencerca kehidupan kita. Bagaimana status hidup kita nanti. Sudah jelas saat ini, pada siang hari ini. Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Natal menjadi pengingat bagi kita untuk menyadari bahwa hidup saudara adalah anugerah Tuhan. Oleh karena apa? Keselamatan dinyatakan dalam kehidupan kita. Hubungan kita dipulihkan. Sehingga itu membuat dan memotivasi kita ada kerelaan. Hidup tidak lagi terikat kepada keduniawian ini saja. Tetapi hidup menyenangkan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin setiap tahun kami dengar dan kami perdengarkan. Dan berbagai macam ulasan, renungan disampaikan. Lebih dari sekedar menikmati suasana yang sudah dirancang sedemikian rupa. Atau bahkan sebaliknya, kami menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan kami menyelenggarakan acara sebagaimana mestinya. Itu tidak menghilangkan nilai dan makna Natal yang seharusnya tertanam dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa menikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga hidup tidak lagi terpuruk dalam kondisi stuck. Tidak mampu lagi dapat menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan.
Tetapi justru sebaliknya, hidup penuh dengan gairah karena dinamika firman, dinamika Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Mesias, juru selamat kami. Jalan kami boleh menikmati dan mengalami keselamatan sejati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kami Natal ini. Kiranya kehidupan kami selanjutnya akan semakin diwarnai dengan sukacita dan damai sejahtera semata. Oleh karena Engkau hadir, Immanuel, Engkau senantiasa bersama dengan kami, menyertai perjalanan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk cemas, khawatir, takut dan gentar menghadapi realita hidup ini. Menghadapi tahun depan. Karena sekali lagi Tuhan bersama dengan kami. Engkau menyertai kami. Immanuel, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya. Mari kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Bapa di surga, terima kasih. Di saat-saat kami menikmati Natal, ibadah baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Kami bersyukur Engkau Allah tetap menjadi Tuhan kami satu-satunya di dalam Yesus Kristus, pemelihara agung kami. Dan saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami masukkan atau kami akan masukkan ke kotak persembahan. Ataupun juga persembahan persepuluhan dan persembahan yang kami sertakan dengan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan dengan kekudusan dari Engkau sendiri. Jadi berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami persembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, terima kasih puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan dan memberi kepada kita kekuatan, diingatkan dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Yang pertama saya ingin menyambut bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Gereja Isa Al-Masih pada pagi hari ini, Isa Al-Masih Kudus. Kalau ada silakan saudara bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara sekalian. Yang di barat, yang di timur, yang di atas, kalau ada angkat tangan berdiri. Ya, ada semua jemaat Tuhan yang setia. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun mulai dari Senin yang lalu sampai Minggu hari ini. Kalau ada silakan saudara bisa bangkit berdiri. Kalau bisa angkat tangan supaya bisa kelihatan. Ya. Sebelah barat ada. Sebelah timur. Atas. Angkat tangan yang berulang tahun. Ya. Ada satu. Sekali lagi saya minta maaf tidak bisa mengenali saudara karena pakai masker, ya. Tapi minta maaf. Mari kita akan berdoa yang berulang tahun. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk hidup dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan saat ini kami menghadapi akhir tahun. Dan saat ini kami berdoa bersatu hati untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun. Dari Senin yang lalu sampai pada minggu ini, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, berkat penyertaan, pemeliharaan setia-Mu ada di dalam diri mereka. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka. Dan Tuhan akan memberi kepada mereka pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus-Mu sendiri, pemeliharaan, penyertaan setia dari Tuhan Yesus Kristus nyata di dalam diri kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Berkati mereka untuk dapat melangkahkan kaki mereka bersama dengan Engkau dalam naungan kasih dan anugerah-Mu. Penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara. Dan Engkau yang tetap menudungi, menaungi, ya Tuhan, mereka semua dengan kasih pemeliharaan, dengan anugerah-Mu. Sehingga mereka dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati hidup ini. Meskipun keadaan saat ini demikian, banyak orang-orang yang gelisah, yang cemas, yang takut, gemetar. Tetapi kami tahu Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, saudara-saudara kami yang berulang tahun ini menyadari sungguh-sungguh bahwa ada tangan-tangan yang kuat, kaki-kaki yang hidup menemani hidup mereka, sehingga mereka dapat memperoleh ketenangan hati. Terima kasih Bapak, sukacita, damai sejahtera dirasakan dalam hidup mereka saat ini, masa depan mereka sampai Engkau datang kali yang kedua. Ya Tuhan, berkatilah saudara kami yang berulang tahun, bertambahnya umur, bertambah pula hikmat yang dari Tuhan dicurahkan, dianugerahkan kepada mereka. Dan mereka dapat sungguh-sungguh merasakan jamahan-Mu setiap waktu, setiap saat. Nyatakan mujizat-Mu dan kuasa-Mu, kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih kami berdoa untuk yang berulang tahun di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Yang perlu saudara kalian diingat bahwa saudara perlu ambil warta jemaat, jangan sampai tidak, ya, supaya saudara tidak kecelik nanti. Ya, yang ibadah online saudara datang ke sini, yang tidak online malah saudara di rumah. Ambil, ya. Itu supaya saudara bisa baca, tidak kelewatan dan tidak kesasar besok baktiannya. Ya, kemudian yang disampaikan yaitu penayangan cuplikan baptisan air. Ya. Silahkan. Itu adalah suatu kenyataan iman kita bahwa sejak saat ini hingga akhir hidup kita dengan sungguh-sungguh bersedia menerima tugas dan panggilan yang baru bagi Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan Allah demi Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap sepenuh akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Lihatlah aku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Itu saudara kita yang beberapa waktu yang lalu masuk di dalam baptisan air. Kita doakan mereka karena biasanya sebelum baptisan air dan sesudah baptisan air itu ada godaan cobaan. Ya, cobaan, godaan itu dari kuasa gelap supaya imannya runtuh meskipun sudah baptis, kalau bisa iman pengharapannya hilang. Tapi ada satu, yaitu ujian yang datangnya dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam situasi yang sama, Tuhan ingin supaya imannya itu bertumbuh dengan baik dan hidup bersama dengan Tuhan, setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua.
Kita tetap berdoa dukung mereka yang baru masuk dalam baptisan air beberapa waktu yang lalu, supaya mereka tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Lalu tambahan satu berita lagi, yaitu saudara nanti pada akhir tahun akan menerima ayat-ayat. Ya. Jadi satu orang satu ayat. Nah, saudara jangan sampai tidak mengambil. Kalau meskipun itu satu ayat, itu adalah satu ayat janji dari Tuhan. Ya, yang memberi kepada kita berkat, apapun juga yang sederhana, yang luar biasa, kita terima itu sebagai firman Tuhan. Hargai firman Tuhan sebagai firman Tuhan. Lakukan itu dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala Jemaat. Ya, bagi saudara-saudara yang berulang tahun, yang belum menerima akan hadiah ulang tahun, saudara bisa berhubungan dengan gembala wilayah. Catat nama saudara-saudara yang belum menerima hadiah ulang tahun, ya, agar supaya nanti bisa dilaporkan kepada majelis. Kira-kira itu saja selama 1 tahun, saudara. Mungkin bulan April ya, April sampai bulan Desember ini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu kasih-Mu terhadap hidup kami, sehingga kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami sia-sia. Engkau rela mati di atas kayu salib itu demi untuk kami semua. Natal mempunyai arti yang penting bagi kami. Natal adalah sukacita dan damai sejahtera-Mu ada di dalam hidup kami. Natal adalah satu keselamatan, karena Engkau rela mati di atas kayu salib untuk mengembalikan akan persekutuan kami dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau kami akan masuk pada tahun yang baru nanti. Biarlah Tuhan yang berjalan di muka kami, itu yang akan meratakan jalan hidup kami. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan pada saat kami masuk dalam tahun yang baru, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
akan bersama.